1922. Anak laki-laki berusia 15 tahun sangat bersemangat pada hari pertamanya bekerja di sebuah bengkel mobil kecil di Tokyo, Jepang. Namun, pemilik bengkel pada saat itu mempertanyakan kemampuan anak laki-laki itu dan akhirnya justru menugaskannya menjadi cleaning service untuk membersihkan bengkel dan juga menjaga anak dari pemilik bengkel tersebut. Pada saat itu, orang-orang di bengkel tidak ada yang berpikir dan mereka juga tidak peduli. Tetapi, siapa sangka, kurang lebih dalam 1 dekade sejak saat itu, anak tersebut menjadi seorang pengusaha otomotif yang memiliki pabrik besar dan bersaing dengan beberapa merek motor dan mobil terbesar di dunia. Soichiro Honda. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak laki-laki Jepang yang sangat miskin yang mengawali karirnya menjadi seorang pengasuh anak hingga menjelma menjadi seorang tokoh yang membangun merek dengan nilai miliaran dolar Amerika. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa langsung support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Cerita dimulai pada tanggal 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Tenshiu, Shizuoka, tepat di kaki Gunung Fuji. Lahirlah seorang anak dari pasangan Gihei Honda dan istrinya Mika Honda. Ayah Soichiro adalah seorang pandai besi dan sekaligus menjadi montir sepeda, sedangkan ibunya adalah seorang penenun kain. Soichiro merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Keluarga Soichiro hidup dalam kesulitan ekonomi atau bisa dikatakan jauh dari kata layak. Dan bahkan Soichiro harus merelakan ditinggal 5 saudaranya karena masalah kesehatan. Dan saat umurnya 8 tahun, ia mendengar suara mesin bergerak yang dikendalikan oleh manusia. Dan momen itulah menjadi momen pertama kalinya ia melihat mobil dan menjadi momen paling berpengaruh dalam hidupnya. Ketika itu, saya lupa segalanya. Saya kejar mobil itu dan ketika mobil itu berhenti, saya mengamati setiap jengkal bagian dari mobil itu. Hingga saya melihat pelumas mobil itu menetes ke tanah. Entah apa yang ada di kepala saya langsung merangkak seperti anjing dan mencium bau pelumas yang telah tercampur dengan tanah itu. Lalu, pelumas itu saya usapkan ke tangan dan lengan saya. Mungkin pada momen itulah di dalam hati saya timbul keinginan suatu saat nanti aku akan membuat mobilku sendiri. Nah, sejak saat itu, bila ada mobil datang ke kampungnya, ia selalu berlari ke jalan untuk mengamati mobil-mobil tersebut. Namun, berbanding terbalik dengan pendidikannya, ia tidak begitu suka bersekolah. Sewaktu masih belajar di sekolah, prestasi Soichiro cenderung rendah. Ia mengaku ulangan-ulangannya sangat buruk, dan ia juga mengatakan tidak suka membaca. Ia lebih suka belajar praktik langsung dibandingkan hanya sekedar membaca teori. Ia pernah berkata, "Nilai saya jelek di sekolah, tetapi saya tidak bersedih karena dunia saya adalah seputar mesin, motor, dan sepeda." Sebagian besar masa kecilnya ia habiskan untuk belajar dan bekerja di bengkel sepeda milik ayahnya. Di sana, ia mulai mengasah kemampuannya di bidang mekanik. Selain sepeda dan mobil, ia juga sering memperhatikan cara kerja mesin yang ada di sekitarnya, misalnya seperti mesin-mesin yang digunakan untuk berkebun dan sebagainya. Ia menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi di bidang mesin. Hingga pada suatu hari, ia melihat lowongan pekerjaan sebagai montir di sebuah majalah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengajukan lamaran dan kabar baiknya, ia diterima di sebuah bengkel mobil bernama Arsukoi yang terletak di Tokyo. Dengan umur yang cukup muda, yaitu 15 tahun, ia meninggalkan keluarga dan desa kecilnya untuk memulai karirnya di kota Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Soichiro merasa kaget karena kehidupan di kota sangat berbeda dengan kehidupannya di desa.
Dan di hari pertamanya, Soichiro sangat bersemangat dan antusias untuk memulai pekerjaannya sebagai montir. Namun sayangnya, sesampainya di bengkel Art Shokai, pemilik bengkel kala itu, Yuzo Sakakibara, justru meragukannya dan akhirnya menyuruhnya bekerja sebagai cleaning service dan sebagai penjaga anak pemilik bengkel tersebut. Seketika, ia kecewa dan setelah beberapa bulan bekerja pun, ia tidak memiliki cukup uang untuk hidup di kota. Namun, satu-satunya alasan ia tidak berhenti bekerja dan pulang ke desanya adalah ia tidak ingin gagal dan mengecewakan kedua orang tuanya. Dengan tekad dan haus akan pengetahuan di bidang mesin, selama menjadi cleaning service di sana, ia terus belajar, mengamati, dan mengasah kemampuannya. Dan setelah beberapa bulan bekerja, Soichiro mulai dipekerjakan sebagai karyawan kasar untuk membantu pekerja montir-montir di bengkel tersebut. Seiring berjalannya waktu, dedikasi dan bakat yang ditunjukkan Soichiro mulai menarik perhatian pemilik bengkel dan ia pun mulai mendapat kepercayaan. Tidak hanya diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah teknis terkait mesin, Soichiro mulai diajarkan sisi bisnis perusahaan, bagaimana cara bekerja perusahaan, dan bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Singkat cerita, 6 tahun berselang, tepatnya tahun 1928 saat ia berusia 21 tahun, perusahaannya membuka cabang di Hamamatsu, yang merupakan kota kelahiran Soichiro, dan ia pun ditunjuk sebagai kepala bengkel. Di tahun pertamanya, ia merasa bahwa bengkel miliknya adalah yang satu-satunya di kota itu. Tetapi, tak lama kemudian, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tidak sendirian. Namun, segera muncul pesaing-pesaing baru. Dalam persaingan yang cukup ketat, ia tetap tenang dan akhirnya menemukan langkah-langkah untuk memenangkan persaingan. Yang pertama, ia menerima seluruh keluhan dari pelanggan. Ia menyelesaikan semua kendala-kendala yang mungkin ditolak oleh bengkel-bengkel lainnya. Selain itu, ia juga berusaha memberikan pelayanan secepat mungkin sehingga pelanggan tidak memerlukan waktu lama untuk memperbaiki mobil-mobilnya. Selain untuk menarik pelanggan, cara tersebut ia lakukan untuk memahami berbagai masalah pada mesin, sehingga secara tidak langsung membuatnya semakin mahir di bidangnya. Dan dengan cepat, perusahaannya menjadi salah satu perusahaan terpercaya di kota tersebut. Tidak berhenti sampai di sana. Pada masa itu, saat jari-jari atau velg roda mobil masih menggunakan kayu, ia memperkenalkan karya pertamanya, yaitu velg berbahan logam yang membuat laju mobil lebih stabil dan memiliki ketahanan lebih kuat. Tidak disangka, respon pasar luar biasa. Produknya laku keras dan hingga diekspor ke seluruh dunia. Dan produknya ini menjadi hak paten pertamanya di usia yang ke-30 tahun. Setelah berhasil dengan velg logamnya, ia kembali memperkenalkan karya berikutnya, yaitu sebuah ring piston. Namun sayangnya, ring piston tersebut ditolak oleh perusahaan karena dianggap tidak memenuhi standar dan kemungkinan besar tidak akan laku di pasaran. Karena penolakan tersebut, Soichiro akhirnya memutuskan untuk mengambil kuliah mesin. Hal itu ia lakukan untuk menambah wawasannya dengan harapan ilmu yang ia dapatkan bisa membantunya untuk menyempurnakan karya pistonnya tersebut. Namun, baru 2 tahun kuliah, Soichiro berhenti dari kuliahnya. Ia merasa kecewa karena selama kuliah ia tidak memperoleh apa yang ia cari. Saat ditanya rektornya pun, ia menjawab tujuan kuliahnya hanya untuk mencari ilmu, bukan mencari ijazah. Setelah keluar dari kampus, ia memilih untuk melakukan percobaan-percobaan di bengkelnya sendiri. Dan setelah melalui serangkaian trial and error, pihak perusahaan akhirnya menyukai karyanya dan memberikannya kontrak, di mana dana tersebut akan ia gunakan untuk membangun pabrik sehingga ia bisa memproduksi karya-karyanya secara massal. Namun sayangnya, saat pabriknya mulai berjalan, di waktu yang bersamaan Jepang tengah menghadapi perang yang merupakan rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Dan malangnya, pabriknya terbakar sebanyak 2 kali hingga membawa Soichiro ke ambang kebangkrutan. Setelah perang selesai,
Kondisi Jepang saat itu benar-benar porak-poranda, termasuk juga kondisi perekonomian Shoichiro, hingga ia harus merelakan mobilnya untuk dijual agar bisa menghidupi keluarganya. Di tengah keterbatasannya, Shoichiro tetap berusaha untuk berkarya. Dengan memanfaatkan puing-puing sisa perang, ia mencoba merakit sebuah mesin yang kemudian dipasangkan ke sebuah sepeda. Tidak disangka, karyanya tersebut banyak diminati oleh tetangganya. Setelah mengumpulkan cukup uang, pada tahun 1948, Shoichiro mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Honda Motor Company. Dan melalui perusahaannya tersebut, ia terus mengembangkan karya-karyanya hingga melahirkan karya sepeda motor yang diberi nama Dream D. Dalam waktu singkat, warga Jepang berbondong-bondong memesan karyanya tersebut. Hal ini dikarenakan harganya yang sangat murah, mengingat kondisi ekonomi Jepang pasca perang masih belum stabil dan kebutuhan akan kendaraan yang cukup tinggi. Inilah karya Shoichiro yang menjadi cikal bakal sepeda motor yang kita gunakan saat ini. Dan dalam beberapa dekade sejak saat itu, perusahaan Honda terus berkembang dan meluncurkan produk-produk motor dan mobil barunya, hingga saat ini membuatnya menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Berkat karya dari seorang Shoichiro Honda, kita bisa menikmati keseruan dari balapan Formula One, menikmati kelihayan Valentino Rossi di ajang MotoGP, dan bahkan mungkin menjadi kendaraan kalian saat ini. Yang jelas, karya-karyanya telah memberikan banyak kemudahan untuk kehidupan kita. Sepanjang hidupnya, ia terus berusaha untuk selalu berkarya. Dan hingga akhir hidupnya, ia telah memegang hak paten lebih dari 100 penemuan. Seluruh pencapaiannya ia raih dari kumpulan kegagalan yang ia sempurnakan. Dan dalam sebuah wawancara ia pernah berkata, "Jika berkaca pada apa yang telah aku kerjakan, aku merasa bahwa aku hanya melakukan kesalahan besar dan kelalaian serius. Tetapi aku bangga dengan pencapaianku." Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.